Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Hampir setiap manusia pada umumnya memiliki keinginan atas berbagai hal atau kondisi agar terjadi pada dirinya. Biasanya keinginan-keinginan tersebut adalah berbagai hal yang mendatangkan keuntungan atau dampak menyenangkan bagi dirinya sendiri. Namun ada juga keinginan yang bertujuan untuk mendatangkan hal baik bagi orang lain, meski tidak sedikit juga yang sebaliknya. Intinya, memiliki keinginan adalah sesuatu yang wajar bagi seorang manusia. Persoalannya terletak pada apakah keinginan itu baik atau buruk, apakah keinginan itu tepat atau keliru, dan apakah keinginan itu harus terwujud atau sebaliknya. Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang muncul di dalam situasi ketika Tuhan Yesus terangkat ke langit di hadapan para muridnya. Pada ayat 6, kita dapat melihat keinginan yang dimiliki oleh para murid, yaitu agar Tuhan Yesus melakukan pemulihan bagi kerajaan Israel. Di dalam bahasa politis, keinginan para murid tersebut sangat mungkin untuk dikategorikan sebagai sebuah gerakan revolusi. Keinginan ini pun tidak berarti buruk, apalagi pengalaman penjajahan yang sudah berabad-abad dialami oleh bangsa Israel pasca pembuangan telah menjadi sebuah konteks yang sangat melegitimasi keinginan yang dilontarkan oleh para murid tersebut kepada Tuhan Yesus. Namun respons yang Tuhan Yesus berikan justru terkesan mengecewakan bagi para murid ketika ia berkata, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Para murid pun harus terima kenyataan pupusnya keinginan tersebut. Namun Tuhan Yesus tidak meninggalkan para murid dalam kepunahan semangat atas keinginan itu. Malahan, ia menambahkan responsnya bagi mereka dengan mengungkapkan sebuah kondisi yang akan segera mereka alami, yakni pemberdayaan untuk menjadi saksi Kristus pada saat Roh Kudus turun kepada mereka. Sahabat Alkitab, respons dari Tuhan Yesus tersebut telah mengajarkan para murid bahwa keinginan mereka bukan menjadi sesuatu yang harus diwujudkan. Malahan Allah memiliki rancangan yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat mereka bayangkan. Hal ini pun mengajarkan kita bahwa tidak semua keinginan perlu terjadi sesuai dengan apa yang kita mintakan kepada Allah. Justru kita perlu berbesar hati untuk menerima rancangan kuasa Allah yang jauh lebih memberdayakan kita sebagai umat-Nya. Kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua keinginan yang kita miliki sesuai dengan rancangan pemberdayaan Allah. Oleh sebab itu, jangan biarkan kekerasan hati menguasai diri yang memaksa keinginan agar diwujudkan, karena justru menjadi penghalang kuasa Allah melalui rancangan yang lebih memberdayakan. Marilah kita berdoa. Tuhan, binalah kami, bentuklah hati kami, diri kami menjadi umat yang setia, yang bersedia untuk menerima dan menjalani segala proses rancangan Tuhan. Sebagai manusia tentu kami memiliki keinginan Tuhan, yang kami juga sampaikan kepadamu. Tapi biarlah segala sesuatunya hanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan mampukan kami untuk menjalaninya dengan iman yang teguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.